Another Story from Japan. Kejadian ini kualami waktu aku masih tinggal di wilayah Kyushu. Salah satu universitas swasta yang murah adalah Kyushu University. Karena aku nggak lulus di ujian masuk universitas negeri, jadi aku ubah haluan ke universitas swasta. Nah, di kelasku ini ada seorang mahasiswi yang cantik banget. Cantik dan ramah. Namanya Sayuri. Aku lebih suka panggil dia Yuri. Kami jadi dekat setelah beberapa kali mengerjakan tugas bersama di perpustakaan. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk menyewa apartemen bersama. Rumahnya memang jauh dari sini. Dan dia juga yang berbaik hati memberiku pekerjaan di salah satu restoran kecil tempat dia bekerja di malam hari. Malam itu, kami berdua jalan pulang dari restoran menuju ke apartemen. Setelah seminggu tinggal bersama, Yuri ajak aku mampir ke sebuah tempat untuk beli sake. Kami minum-minum di apartemen sambil cerita-cerita, ya tentang kehidupan pribadi kami. Sebenarnya, baru malam ini aku bisa tahu kehidupan pribadi Yuri yang menurutku lumayan rumit. Papanya meninggal waktu dia baru lulus high school. Mamanya jadi stres dan sering marah-marah tanpa sebab. Dan itu bikin Yuri yang gak punya saudara jadi pelampiasan amarah dan sering bertengkar dengan mamanya. Makanya dia sengaja mendaftar di universitas yang jauh dari rumah. Kemarin dia dapat pengakuan dari mamanya kalau beliau sekarang lagi dekat dengan laki-laki yang umurnya lebih muda. Itu bikin Yuri jadi makin malas ketemu mamanya. Selain itu, beberapa hari ini Yuri sering mimpi aneh. Dia mimpi mamanya tidur bersama laki-laki muda. Karena hampir tiap malam mimpi hal yang sama, Yuri gak kaget waktu mamanya kasih tahu kalau sekarang sudah punya pacar. Mungkin ini yang disebut firasat ya, katanya murung. Udara terasa lebih dingin. Kulihat kipas di sudut ruangan mati. Lampu kamar juga mati. Aku balik badan ke arah Yuri. Hah? Itu apa? Tapi buru-buru kututup mulutku. Gak percaya dan ngeri dengan apa yang kulihat. Di sampingku, terbujur kaku tubuh Yuri yang terlentang. Tapi lehernya memanjang sampai keluar jendela. Aku ketakutan setengah mati. Leher itu bergerak-gerak, tapi gak kelihatan mana kepalanya. Sampai kulihat dari celah jendela yang terbuka, mulai muncul kepala dengan rambut hitam panjang. Kepala itu bergerak-gerak seperti ular. Dan sewaktu menyadari ada yang memperhatikan, kepala itu bergerak ke atas mukaku. Aku bisa lihat bibirnya yang tersenyum lebar dengan mata sipit berwarna hitam. Ini cuma mimpi. Tidurlah. Mungkin aku kena hipnotis atau apa. Aku langsung ngerasa ngantuk banget dan tertidur. Paginya aku bangun kesiangan. Mungkin efek alkohol dan bergadang. Kepalaku rasanya pusing banget. Waktu itu gak tahu kenapa aku benar-benar lupa kejadian semalam. Cuman
Aku ngerasa jadi agak canggung waktu di dekat Yuri. Malamnya, kami tidur setelah pulang dari kerja. Aku terbangun. Badanku menggigil kedinginan. Tapi aku cuma lihat kegelapan. Pekat banget. Sampai gak yakin, ini mataku udah terbuka atau belum ya? Terus, di tengah kegelapan yang kulihat, ada 2 titik yang menyala di sana. Makin lama, makin besar dan mendekat. Begitu jaraknya cukup dekat, kegelapan yang kusangka ruangan itu mulai bergerak seperti awan. Ternyata itu rambut yang berkibar hampir memenuhi seluruh ruangan. Jantungku rasanya terpacu makin cepat. Dan rambut yang bergerak itu mulai menyibak, memperlihatkan sebuah wajah yang kukenal, tapi dalam versi yang lebih mengerikan di depanku. Matanya yang sipit seperti menyala dalam gelap. Kata-kata yang sanggup terucap hanya Yuri. Abis itu aku gak ingat apa-apa lagi. Bangun tidur, aku lihat kamar sudah sepi. Yuri sudah pergi duluan, karena tasnya gak ada. Beda dengan kemarin, kali ini aku bisa ingat jelas apa yang terjadi semalam. Badanku rasanya sakit semua. Kepala juga makin tambah pusing. Jadi aku istirahat lagi sambil nunggu Yuri pulang. Yuri masuk sambil bawa makanan. Dia tanya kondisiku apa sudah mendingan. Selesai makan, aku yang gak tahan lagi akhirnya nekat tanya. Apa dia selama ini punya sesuatu yang disembunyikan? Sesuatu yang mungkin di luar nalar. Yuri yang sedang cuci piring tiba-tiba berhenti. Waduh. Pikiranku langsung ingat adegan film horor. Tapi enggak. Yuri balik badan dan duduk di depanku. Wajahnya murung. Dia bilang, "Kamu orang Indonesia, mungkin gak tahu banyak tentang legenda Jepang. Dulu banget, ada seorang perempuan yang punya ilmu turun-temurun. Setiap malam, perempuan itu secara gak sadar di saat tidur, lehernya memanjang dan bisa menjelajah kemana-mana. Dia akan mengganggu laki-laki yang suka mengganggu perempuan di malam hari. Dulu, perempuan selalu diperlakukan gak adil. Makanya yang punya ilmu itu akan mendatangi laki-laki jahat. Peristiwa ini sempat jadi legenda. Tapi makin lama, orang mulai gak percaya bahwa hal itu pernah terjadi. Aku sendiri awalnya gak sadar punya ilmu yang sama. Awalnya aku pikir aku hanya mimpi. Sampai akhirnya mama yang kasih tahu aku dan bilang kalau aku gak boleh simpan dendam atau kecewa dengan lawan jenis. Karena jika iya, leherku akan memanjang tanpa aku sadari waktu aku tidur. Dan beberapa malam ini, kemungkinan aku memanjangkan leherku untuk melihat dan menakuti pacar baru mamaku. Karena aku yakin
Dia bukan laki-laki yang tulus. Tapi tenang, aku gak pernah ganggu sesama jenis. Jadi kamu gak usah khawatir. Terus, apa ada sebutan khusus untuk orang yang punya ilmu itu? Tanyaku. Ada. Mereka disebut Rokurokubi. Halo warga desa Sukawedi, namaku Rahel. Sedikit cerita tentang legenda Rokurokubi. Konon, dulu dia seperti wanita pada umumnya. Hidupnya gak aneh-aneh, ya normal-normal aja. Tapi pada suatu hari, perempuan ini melanggar ajaran Buddha sehingga dikutuk menjadi makhluk dengan leher panjang. Wujud ini akan berubah di malam hari saat semua orang sedang tertidur. Kalau di siang hari, wanita ini tampak biasa aja seperti manusia pada umumnya. Bahkan bisa beraktivitas normal tanpa perilaku yang aneh. Cuman ketika malam makin larut, lehernya akan memanjang dan ada juga yang wajahnya berubah jadi seram. Makhluk ini tidak akan muncul tiba-tiba dan mengejutkan. Namun ia akan mengintai calon korbannya dulu. Setelah itu menampakkan wujud aslinya. Biasanya dia menakut-nakuti pemabuk, penipu, orang buta, atau orang yang sedang tidur. Nah, cerita yang barusan kalian dengar itu adalah cerita dari salah satu kenalan temanku yang sebelumnya cerita dia pernah aku bawakan di episode teman sebangku. Kalau kalian belum sempat mendengarkan, silahkan didengerin juga cerita dari temanku itu. Serem banget sih menurut aku. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan. Semoga ini cukup memuaskan asupan horor harian kalian ya. See you when I see you. Dadah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.com